Ya, pemirsa, KPU saat ini masih melakukan rapat pleno rekapitulasi suara nasional untuk menyelesaikan penghitungan suara di 5 provinsi. Ya, dan penghitungan itu menjadi babak akhir tahapan Pilpres sebelum KPU menentukan pasangan Capres-Cawapres terpilih hari ini. Dan kami akan memantau proses rekapitulasi nasional hingga selesai secara langsung. Ya, dan untuk mengetahui suasana penghitungan, kita langsung ke gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Pemilu presiden yang kemarin di beberapa tempat di Madura, kalau kemudian saksi mempertanyakan proses yang terjadi, sampai sekarang ini proses di Madura dalam tanda petik masih sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, artinya Undang-Undang 43 sama peraturan PKPU, peraturan KPU. Yang kedua, memang ada beberapa kejadian-kejadian khusus yang terjadi dan memang perlu perhatian. Ada 2 daerah yang biasanya menjadi pertanyaan, pertama tentang Bangkalan dan yang kedua tentang Sampang. Untuk Bangkalan, proses ini kita jalankan sesuai dengan aturan. Tetapi kalau kemudian di bawah, di tingkat TPS ditemukan beberapa hal, sampai sekarang kita belum mendapatkan semacam laporan-laporan terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan menyangkut tentang hasil-hasil yang ada di TPS. Misalnya ada salah satu pasangan yang 0 atau sebaliknya. Dan itu juga terjadi di Sampang. Artinya kita juga melakukan proses di mana kita selalu melakukan supervisi terus-menerus. Memang KPU Jawa Timur menjadikan Madura sebagai dalam tanda petik prioritas karena memang beberapa pertanyaan muncul waktu pemilu legislatif kemarin dan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu itu juga sudah dilaksanakan oleh KPU. Kita sudah memerintahkan beberapa kawan-kawan di Madura, juga kawan-kawan di Madura kalau kemudian ada rekomendasi juga sudah dilaksanakan. Secara formal prosedur apa yang sudah terjadi di Madura masih di dalam tataran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Cuma kalau kemudian lihat substansinya mungkin sampai sekarang ini kita belum mendapatkan laporan-laporan terkait dengan kejadian-kejadian yang sifatnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh saudara saksi tadi. Ada beberapa rekomendasi dari kawan-kawan KPU Bawaslu terhadap KPU Provinsi terkait dengan laporan tentang adanya TPS yang perolehan masing-masing pasangan calon itu mendapatkan suara 0. Dan kemarin juga direkomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang di Sampang, baik pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2. Dan rekomendasi ini sudah kita jalankan, kawan-kawan sudah melaksanakan proses penghitungan ulang di Sampang di 4 TPS. Dari 4 TPS itu yang 8 TPS, 4 TPS itu yang diindikasikan salah satu pasangan. Jadi pasangan nomor urut 2 itu mendapatkan 0 atau minim, dan 4 TPS yang salah satu pasangan nomor urut 1 itu mendapatkan 0 dan minim. Jadi ini sudah kita laksanakan proses penghitungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Bawaslu Provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, seluruh saksi yang hadir pada hari ini, pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Terkait dengan pertanyaan persoalan Madura, Bawaslu dengan pengalaman pemilu kada Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dan pengalaman pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu, Bawaslu karena sudah pernah memutuskan yang cukup serius tentang beberapa TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, khususnya di Kecamatan Ketapang
itu kalau perjalanan dari kota Sampang ke arah utara membutuhkan perjalanan sekitar 1 jam. Nah, oleh karena itu Bawaslu melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang kemudian muncul seperti pemilu legislatif yang lalu. Tetapi apa yang kita lakukan memang sebenarnya cukup berhasil, tetapi memang ada daerah yang kami kontrol betul itu tidak terjadi, tetapi ada daerah sebelahnya yang kemudian itu terjadi. Terkait dengan Sampang, pertama ada laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 yang lalu dari tim hukum pasangan nomor urut 2 terkait dengan beberapa dokumen yang mencurigakan tentang perolehan suara. Nah, Bawaslu tentu dengan laporan itu kami tidak terkait dengan hasil, tetapi kami ingin meneliti dan melakukan investigasi apakah ada prosedur dan tata cara tentang pemungutan penghitungan suara itu ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu Bawaslu memang kami tidak dalam ranah masuk pada hasil, meskipun yang dilaporkan itu menyangkut hasil. Nah, lalu pada kesempatan berikutnya ada juga laporan laporan dari pasangan nomor urut 2 ini terkait 17 TPS di desa Ketapang Barat. Itu sebelah desa yang pernah kami rekomendasi PSU di desa Bire Barat, juga di salah satu kecamatan Ketapang. Nah, berikutnya ada laporan yang masuk di Panwaslu Kabupaten Sampang yang melaporkan adalah tim saksi dari pasangan nomor urut 1 terkait dengan 5 TPS yang tersebar di 3 desa di Kecamatan Banyuates. Jadi Kecamatan Banyuates itu bersebelahan dengan Kecamatan Ketapang yang itu perbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Tepatnya tetap di sisi utara Pulau Madura. Nah, Bawaslu kemudian melakukan proses-proses yang memang ini karena sifatnya laporan dilakukan proses penanganan pelanggaran. Dan setelah kita lakukan pengecekan semua dokumen dan klarifikasi ke pihak-pihak yang memang harus kami klarifikasi, Bawaslu kemudian menentukan kajiannya dan terakhir kita masih membutuhkan dokumen yang penting kita dapatkan terkait dengan penggunaan C6 dan C7 sekaligus salinan DPT. Dan itu kemudian pengawas pemilu Kabupaten Sampang merekomendasikan untuk membuka kotak untuk mendapatkan dokumen itu. Dalam proses penelitian verifikasi kita bersyukur